Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Ananda semua. Jumpa lagi dengan saya Nani Presyaningsih. Ananda semua, selama satu semester ini saya akan mendampingi Ananda untuk mempelajari dan mengkaji hukum perundang-undangan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dan materi yang akan didiskusikan antara lain teori dan ilmu peraturan perundang-undangan, lalu azas, prinsip, metode, dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, serta pengujian peraturan perundang-undangan. Manfaat mempelajari hukum peraturan perundang-undangan ada dua, yaitu manfaat teoritis yang akan Anda peroleh dengan mempelajari teori dan ilmu peraturan perundang-undangan, serta manfaat praktis yang akan diperoleh dengan menyelesaikan tugas penyusunan peraturan perundang-undangan. Definisi peraturan perundangan adalah peraturan perundangan peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, dengan kata lain, peraturan perundang-undangan itu adalah sebuah produk resmi yang dikeluarkan oleh negara dan oleh otoritas yang resmi. Dan dasar hukum dari pembentukan peraturan perundang-undangan ini adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dan pada tahun 2019, Undang-Undang 12 ini diubah dengan Undang-Undang 15 tahun 2019. Dan perubahan yang kedua dilakukan baru saja kemarin dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022. Selanjutnya ada pengaturan pembentukan peraturan perundangan di tingkat daerah, yaitu di Permendagri Nomor 80 tahun 2015 yang mengatur tentang produk-produk hukum daerah. Baiklah, marilah kita lihat apa saja perubahan yang diatur dalam Undang-Undang 15 tahun 2019. Antara lain adalah dalam hal ketentuan umum di pasal 1, lalu ada penyusunan prolegnas di pasal 20 hingga pasal 23, lalu penyusunan PP, undang-undang, peraturan pemerintah, lalu peraturan presiden, lalu ada pembahasan rancangan undang-undang, pengundangan peraturan perundang-undangan, penerjemah peraturan perundangan dalam bahasa asing, dan pemantauan peninjauan terhadap undang-undang. Nah, itulah perubahan pertama atas Undang-Undang 12 tahun 2011. Dilanjutkan perubahan yang kedua. Nah, perubahan yang kedua ini lahir dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, sehingga Undang-Undang 12 tahun 2011 ini diubah dengan Undang-Undang 13 tahun 2022 dengan menambahkan metode omnibus, lalu memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan, serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna atau yang disebut dengan meaningful participation. Dan yang keempat, membentuk peraturan perundang-undangan secara elektronik serta mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait dengan pembentukan peraturan. Lalu perubahan yang keenam adalah tentang mengubah teknik penyusunan naskah akademik, dan yang terakhir adalah mengubah teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Kenapa ada perubahan? Karena di dalam Undang-Undang 13 2022 ini sudah mengenal adanya metode omnibus yang tentunya berbeda dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode yang biasa. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan di Indonesia itu juga ada jenis dan hierarkinya sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang 12 tahun 2011. Dan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan ini ya, kekuatan hukum peraturan perundang-undangan itu harus sesuai dengan hierarkinya. Adapun jenis peraturan perundang-undangan itu terdiri dari 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. Dan 7. Peraturan daerah kabupaten. Urutan angka ini menunjukkan hierarkinya atau kedudukannya. Dalam arti peraturan di tingkat bawah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan di tingkat atasnya. Dan peraturan di tingkat atas itu juga akan menjadi dasar dan sumber bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat bawahnya. Nah, dari 7 peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam hierarki ini, ada peraturan yang lain yang tidak disebutkan di dalam hierarki, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang 12 tahun 2011, di mana di situ disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang diakui berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat selain yang disebutkan dalam hierarki. Kita tahu tadi di hierarki ada 7 jenis peraturan, maka terdapat peraturan jenis lain sebagaimana disebutkan dalam pasal 8. Nah, peraturan itu antara lain ya diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Nah, apa saja peraturannya? Yaitu yang pertama adalah peraturan yang dibuat oleh MPR. Lalu peraturan yang dibuat oleh DPR, DPD, Mahkamah Agung, lalu ada Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang, atau pemerintah atas perintah undang-undang, lalu DPRD Provinsi, peraturan yang dibuat gubernur, lalu peraturan yang dibuat oleh DPRD kabupaten atau kota, serta peraturan yang dibuat oleh bupati, wali kota, dan yang paling bawah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala desa. Dilanjutkan dengan lembaga pembentuk undang-undang dan peraturan pemerintah. Nah, siapakah lembaga yang membentuk undang-undang dan peraturan pemerintah? Di sini sudah dijelaskan dengan sangat jelas bahwa undang-undang itu dibentuk oleh DPR dengan persetujuan presiden. Dengan demikian, undang-undang yang membuat adalah DPR dan presiden. Lalu peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Nah, maksudnya apa ini? Adalah peraturan yang dibuat dalam kondisi darurat. Seperti misalnya kondisi Covid kemarin, pemerintah mengeluarkan Perpu. Nah, itu menunjukkan bahwa ada kedaruratan yang sedang dialami oleh negara Indonesia. Dilanjutkan dengan lembaga yang membentuk peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Baik peraturan pemerintah dan peraturan presiden itu sama-sama ditetapkan oleh presiden. Dan kedua jenis peraturan ini adalah dibuat untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dilanjutkan dengan lembaga pembentuk peraturan di tingkat daerah, yaitu ada peraturan daerah dan ada peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten kota. Ya, peraturan daerah provinsi ini dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan gubernur, sementara peraturan daerah kabupaten kota itu dibentuk oleh DPRD kabupaten kota dengan persetujuan bupati atau wali kota. Nah, demikianlah materi pengantar peraturan perundang-undangan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Salam sehat untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.